Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil jawaban tugas kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldo Kalova dengan NPM 24120111134. Saya M. Jodia Karemada Perbasya dengan NPM 2412011115. Perkenalkan, nama saya Aditya Nandang Putra Arya dengan NPM 2412011387. Perkenalkan, nama saya Jovita Meyanti Nenggolan dengan NPM 2412011211. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Toham Julius Elkana Simamora dengan NPM 24121125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanggungan atau perasuransian. Menurut KUHD, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian atas kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam pasal ini mengandung unsur-unsur yaitu yang pertama ada perjanjian, yang kedua ada premi, yang ketiga ada risiko tidak pasti, dan serta ada ganti rugi. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Perasuransian, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertanggungan atau perasuransian, yang dimana suatu perjanjian hukum antara penanggung dan tertanggung, di mana tertanggung membayar premi sebagai imbalan atas pengalihan risiko kepada penanggung terhadap suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk ruang lingkupnya meliputi jenis usaha asuransi, objek yang diasuransikan, serta fungsi sosial ekonomi dalam sistem keuangan nasional. Ingin menyampaikan materi mengenai asuransi, premi, dan polis asuransi. Dimulai dari asuransi. Pengertian asuransi itu adalah perjanjian timbal balik untuk mengalihkan risiko. Itu secara singkatnya. Adapun prinsip yang digunakan adalah prinsip keseimbangan ganti rugi yang merupakan dasar asuransi. Nah, kalau di pengangkutan sendiri, pemilik barang atau perusahaan ekspedisi itu harus memiliki asuransi untuk melindungi nilai moneter barang mereka dari ancaman selama perjalanan darat, laut, atau udara. Terus ada premi. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, disetujui oleh pemegang polis, dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian asuransi atau undang-undang. Premi sendiri dianggap sebagai prestasi utama atau kewajiban pokok dari pihak tertanggung. Ini juga merupakan syarat utama untuk kelangsungan perjanjian. Besaran premi dihitung berdasarkan risiko yang dipindahkan. Dalam pengangkutan, kalkulasi ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis moda transportasi yang digunakan, rute yang diambil, musim dan iklim, serta jenis barang yang diangkut. Selanjutnya ada polis asuransi. Polis asuransi didefinisikan sebagai akta perjanjian asuransi, termasuk dokumen tak terpisahkan lainnya, yang dibuat secara tertulis dan merupakan kesepakatan ikatan diri antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pasal 255, polis ini berfungsi sebagai alat pembuktian tertulis yang sempurna dan paling kuat apabila terjadi sengketa klaim di kemudian hari. Khususnya dalam hukum pengangkutan di pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, polis harus memuat rincian operasional yang sangat spesifik seperti nama kapal atau kendaraan pengangkut, terus identitas nahkoda atau pengemudi, terus titik muat dan bongkar barang, terus kepastian waktu mulai dan berakhirnya tanggung jawab penumpang.
Pengertian penanggung. Penanggung adalah pihak atau biasanya perusahaan asuransi yang mengambil alih risiko dari tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi atau polis. Penanggung berjanji membayar ganti rugi atau manfaat asuransi jika terjadi peristiwa yang dipertanggungkan. Dalam praktek, penanggung harus berbadan hukum dan memiliki izin usaha perasuransian sebagaimana diatur dalam UU D nomor 40 tahun 2014. Ruang lingkupnya ada subjek hukum, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau badan usaha lain yang diberi izin untuk melakukan usaha perasuransian. Kewajiban utamanya yang pertama menanggung dan membayar ganti rugi atau uang pertanggungan sesuai polis jika risiko terjadi. Yang kedua, melaksanakan seluruh ketentuan polis dengan itikat baik. Terus ada hak utama, menerima dari tertanggung sebagai imbalan pengalihan risiko, memperoleh informasi yang benar dan lengkap tentang risiko dari tertanggung. Selanjutnya ada pengertian tertanggung. Tertanggung adalah orang, perseorangan, atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas objek yang diasuransikan dan mengalihkan risiko kepada penanggung. Tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada penanggung dan berhak atas ganti rugi atau manfaat asuransi jika terjadi risiko. Ruang lingkupnya subjek hukum, individu misalnya pemilik kendaraan, kepala keluarga, penanggung polis jiwa, badan hukum atau PT, yayasan, koperasi, dan sebagainya yang memiliki kepentingan atas harta atau jiwa yang dipertanggungkan. Kewajiban utamanya ada membayar premi sesuai yang disepakati dalam polis, mengungkapkan secara jujur dan lengkap fakta yang material tentang risiko. Hak utamanya ada menerima ganti rugi atau uang pertanggungan jika terjadi peristiwa yang dijamin polis. Mendapatkan informasi yang jelas tentang isi polis, syarat pengecualian, dan prosedur klaim dari penanggung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk hukum dan usaha perasuransian. Bentuk hukum. Pengertian bentuk hukum itu adalah wadah atau struktur yuridis yang dipilih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha yang diakui dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk hukum sendiri menentukan status badan usaha, tanggung jawab para pihak, tata kelola, serta hubungan hukumnya dengan pihak lain. Dalam konteks usaha perasuransian di Indonesia, bentuk hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Ruang lingkup bentuk hukum dalam perasuransian berdasarkan Undang-Undang Perasuransian, perusahaan asuransi itu hanya dapat berbentuk yang pertama perseroan terbatas atau PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi PT itu harus berbadan hukum, modal terbagi dalam saham, tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Kemudian yang kedua ada koperasi yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi koperasi itu berasaskan kekeluargaan, kepemilikan oleh anggota, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Artinya, usaha perasuransian itu tidak boleh berbentuk CV atau firma, karena mensyaratkan badan hukum. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai usaha perasuransian. Pengertian usaha perasuransian ini adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko melalui perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung, di mana penanggung itu menerima premi dan memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Ruang lingkup usaha perasuransian. Menurut Undang-Undang Perasuransian, ruang lingkup usaha perasuransi itu meliputi yang pertama ada usaha asuransi yang contohnya asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Kemudian yang kedua itu ada usaha penunjang asuransi. Contohnya itu ada pialang asuransi, pialang reasuransi. Kemudian yang ketiga itu ada
penilai kerugian asuransi, yang keempat ada konsultan aktuaria, yang terakhir ada agen asuransi. Semua kegiatan tersebut berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori pengalihan risiko, ganti kerugian, dan santunan. Yang pertama itu ada pengalihan risiko. Pengalihan risiko adalah mekanisme utama asuransi di mana tertanggung memindahkan potensi kerugian finansial akibat risiko tertentu kepada penanggung melalui pembayaran premi. Risiko dialihkan sepenuhnya sejak polis efektif, sehingga penanggung bertanggung jawab atas ganti rugi jika risiko terjadi, seperti kebakaran atau kecelakaan. Prinsip ini itu didasarkan pada doktrin utama asuransi bahwa risiko harus dialihkan sepenuhnya. Hal ini untuk menjaga kestabilan finansial penanggung melalui prinsip law of the large number. Yang kedua, ada teori ganti kerugian. Teori ini itu bertujuan mengembalikan tertanggung ke posisi finansial sebelum kerugian terjadi, tanpa keuntungan lebih. Besarannya itu dapat dihitung berdasarkan nilai objek asuransi saat kerugian, dengan prinsip utmost good faith dan insurance interest. Perhitungan ganti rugi itu dibatasi premi yang dibayar dan dapat dikurangi depresiasi atau kontribusi jika ada polis ganda. Contoh, kerugian mobil itu sebesar 100 juta. Dari sum ansured itu sebesar 150 juta. Maka ganti ruginya itu sebesar 100 juta setelah survei adjuster. Yang ketiga itu ada teori santunan. Teori ini itu diterapkan pada asuransi jiwa atau kecelakaan, berupa pembayaran jumlah tetap atau sum assured kepada ahli waris saat tertanggung meninggal atau cacat. Bukan ganti rugi secara aktual, tapi ini bersifat non-indemnity karena tidak mengganti kerugian finansial secara spesifik, melainkan manfaat kontraktual. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.